Mari kita bersama-sama kita berdoa sekali lagi, minta pimpinan Tuhan ya. Bapa dalam surga, kami ingin serahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami sungguh mohon Tuhan sendiri yang menolong kami supaya kami betul dapat mewujudkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa yang Tuhan ingin mengerti biarlah Tuhan yang bukakan dan Tuhan yang jelaskan pada masing-masing kami, sehingga kami juga boleh mengerti sepenuhnya, dan kami juga boleh menjalankan spiritualitas dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca dari satu bagian daripada firman Tuhan. Kita lihat dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21. Roma 1 ayat 18 21, demikian saya bacakan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Dari ayat Roma pasal 1 ini, kita melihat bahwa kemudian Calvin sebenarnya mengambil sebuah kesimpulan daripada ayat-ayat ini, yaitu bahwa kalau misalnya kita melihat bahwa setiap orang, semua orang itu sebenarnya mesti tahu tentang Allah. Meskipun mereka tidak bisa melihat Allah, tapi mereka bisa melihat Tuhan itu dari pikiran daripada karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga semua manusia itu sebenarnya tidak dapat berdalih. Ya, jadi sebenarnya pengetahuan tentang Allah itu sebenarnya harus dimiliki dan pasti memang dimiliki oleh setiap orang di dalam dunia ini. Sehingga apa yang sebenarnya namanya ateis itu, kalau menurut Calvin itu sebenarnya tidak ada orang yang bisa 100% itu sebenarnya sesungguhnya itu adalah ateis sama sekali, sebab mereka itu sebenarnya dalam hati yang paling kecil bagaimanapun mereka itu dikatakan oleh Roma pasal 1 ini ada seseorang yang harus mempunyai pengetahuan tentang Allah, tapi mereka menekan ya kebenaran dengan kelaliman. Mereka berusaha sedemikian rupa, tetapi kemudian mereka telah menjadi bodoh, dikatakan oleh Roma. Ya, mereka menggantikan dengan kemudian Tuhan dengan hal-hal yang lain dan sebagainya. Tetapi kemudian sebenarnya setiap orang menurut Calvin berdasarkan Roma pasal 1 ini, maka Calvin menyatakan bahwa semua itu tidak ada orang ateis. Ya, sebab semua sebenarnya harus mengakui Tuhan kalau sebenarnya mau mempunyai akal sehat. Ya, kalau mereka mau mempunyai akal sehat, tapi mereka menekan pengetahuan tentang Allah itu dengan hal-hal yang lain. Begitu. Nah, jadi itulah Calvin menyatakan bahwa setiap orang itu mempunyai sensus divinitatis, ya, atau di dalam bahasa Inggris tentunya adalah sense of divine, ya, mempunyai satu perasaan gitu bahwa
yang ilahi itu mesti ada. Ya, ada sesuatu dalam dunia ini tidak mungkin 100% materialistis, tapi kemudian mestinya di dalam hati mereka itu ada sensus divinitatis, di mana mereka sebenarnya harus mengakui bahwa di dalam dunia ini tidak mungkin ada seperti dunia ini. Sebaliknya, mereka harus mengakui bahwa Allah itu adalah paling sedikit adalah Allah yang pencipta. Ya, meskipun mereka membuat teori evolusi, misalnya apa dan sebagainya dan mereka menghinakan teori kreasi yang dikatakan oleh kitab Kejadian, ya, bahwa Tuhan menciptakan dunia ini. Ya, mereka membuat berbagai-bagai hal, begitu kan? Sepertinya scientific ya. Tapi sebenarnya apakah betul-betul terbukti? Itu cuma perhitungan mereka dan asumsi mereka itu seperti demikian kan? Ya, misalnya di dalam hal evolusi misalnya kan, ya. Teori-teori mereka tetap masih ada lubang-lubangnya sehingga tidak dapat dikatakan bahwa teori evolusi adalah teori yang paling benar. Tetapi kita ini mempunyai iman kepada sains. Begitu ya. Jadi kalau sains bilang begini, kita lebih cenderung percaya apa yang dikatakan sains daripada apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Jadi persoalannya adalah sebenarnya di mana kita mau meletakkan iman kita. Kita mau meletakkan iman kita apakah di dalam science, maka dapat dikatakan itu adalah faith in science sebenarnya, ya. Tetapi kalau kita sebenarnya mempunyai keyakinan di dalam Tuhan, begitu, maka kita percaya di dalam teologi itu segala, maka kita itu sebenarnya percaya kepada the science of faith, begitu, yang merupakan teologi, ya. Jadi menurut Calvin itu semua nonsens, ya. Kalau kamu mau ateis itu sebenarnya nonsens, tidak mungkin, sebab bagi setiap orang ada yang dinamakan sensus divinitatis, begitu ya. Nah, sejajar dengan Calvin, ya, begitu ya. Karl Barth, ya, seorang teolog yang lahir pada abad 19, ya. Lalu kemudian pada tahun 1919 itu dia menulis sebuah buku The Epistle to the Romans, begitu kali ya. Lalu kemudian buku Karl Barth ini kemudian menjadi seperti sebuah bom di lapangan permainan daripada orang-orang liberal di lapangan permainan daripada teolog-teolog liberal pada waktu itu yang sangat dipengaruhi oleh zaman pencerahan pada abad 18 yang dimulai oleh Immanuel Kant, ya. Jadi Karl Barth ini menulis sesuatu yang menghebohkan. Wah, profesor daripada Karl Barth, dosen-dosen daripada Karl Barth ini kemudian menjadi marah sekali dengan buku yang dituliskan oleh Karl Barth itu, karena apa yang mereka bangun dengan susah payah itu kemudian sebenarnya dihancurkan oleh Karl Barth itu di dalam buku The Epistle to the Romans, ya, penjelasan mengenai surat Roma, ya. Kalau tadi saya katakan kan, Calvin tidak mengatakan tidak ada orang ateis dalam dunia ini, begitu kan? Ya. Nah, ya, kalau kita lihat bahwa semua orang itu pasti beragama, ya. Beragama itu adalah bukan sekedar agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi, dan lain sebagainya, ya. Tapi yang dimaksudkan dengan agama ini adalah suatu ciptaan sebenarnya daripada manusia, ya, tentang bagaimana kita sebenarnya mesti
menjalani kehidupan ini. Nah, minggu depan saya akan membahas mengenai God against religion, ya. Maka di saat sekarang ini kita harus mengerti apa sih yang dimaksudkan nanti dengan agama. Kok judulnya provokatif sekali, ya? God against religion. Tuhan melawan orang-orang melawan agama. Tetapi agama di sini dimaksudkan adalah peraturan daripada manusia, begitu kan, mengenai hidup di dunia ini. Itulah agama, gitu. Nah, kalau kita lihat begini, Calvin tadi kan mengatakan orang ateis itu tidak ada, ya. Nah, misalnya, tapi kalau kita melihat orang ateis setuju bila dikatakan gini, semua orang harus hidup baik-baik, begitu. Semua orang harus hidup baik, begitu kan, ya. Nah, dari mana peraturan ini? Semua orang harus hidup baik. Harus sebenarnya dijawab oleh ateis. Kenapa baik? Kenapa mesti baik? Tuhan nggak ada, ya kenapa mesti baik? Kalau Tuhan ada, baru kita hidup baik-baik. Kalau Tuhan nggak ada, ya kita nggak usah hidup baik dong, gitu kan? Nah, jadi kita lihat bahwa sekalipun orang ateis itu menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi kok hidup mesti baik-baik? Kenapa mesti baik? Nah, disitulah kemudian kita melihat bahwa dalam setiap manusia itu ada yang dinamakan sebagai sensus divinitatis tadi, ya, sense of divine. Sebab dari mana baik? Kenapa harus baik? Itu sebenarnya ada pada Tuhan, kan? Karena Tuhan adalah ultimate daripada kebaikan. Maka di situ kita lihat bahwa orang-orang Kristen itu, orang-orang itu sebenarnya tidak ada yang sama sekali ateis, tidak ada Allah sama sekali, tidak ada seperti itu, ya, karena mereka tetap mengakui hal-hal seperti demikian, begitu. Nah, sejalan dengan Calvin itu, tadi saya katakan adalah Karl Barth, ya. Kalau Karl Barth itu melihat dari segi lain daripada Roma pasal 1 ini, ya. Jadi dia melihat begini, dia melihatnya bahwa human beings actual situation, situasi yang sesungguhnya daripada manusia adalah selalu always in relationship. Always in relationship, ya. Jadi kita melihat bahwa ini adalah, kalau Calvin mengatakannya sebagai sensus divinitatis, kalau Karl Barth itu melihatnya bahwa kita ini sebenarnya adalah makhluk yang selalu ingin berada di dalam persoalan hubungan, di dalam relationship, gitu, di dalam relationship, dalam hubungan, begitu, ya. Anda bisa melihat begini, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita melihat bahwa Anda bisa membacakan di dalam Kejadian pasal 3, ya, tapi Anda tidak usah membuka lah, ya, nanti agak lama lagi cari ayatnya. Saya bacakan aja bahwa ada satu ayat di dalam Kejadian pasal 3 di mana dikatakan ketika Allah sedang berjalan-jalan di dalam taman pada hari yang sejuk, begitu kan, ya. Jadi Allah berjalan, di sana dipakai kata dalam bahasa Ibrani adalah halak, ya. Kalau kita membaca Kejadian pasal 5 misalnya di sana, maka Henoch hidup berjalan dengan Allah. Itu sama kata bahasa Ibrani-nya, ya. Anda bisa membaca di dalam Kejadian pasal 5, Henoch hidup berjalan dengan Allah. Begitu kan? Demikian pula di dalam Kejadian pasal 3 ketika Allah sedang berjalan-jalan, ya. Jadi kata berjalan-jalan itu menggambarkan sebuah situasi di mana Allah biasa berjalan-jalan dengan manusia. Sehingga pada waktu mendengar bunyi langkah Tuhan Allah,
manusia dapat mengenali langkah Tuhan. Itu Tuhan, bukannya gajah, bukannya macan, bukan singa, begitu kan? Dia dapat mengerti langsung dan dapat mengatakan bahwa itu adalah langkah daripada Tuhan Allah. Kenapa dia tahu? Karena dia terbiasa. Maka menurut Karl Barth, manusia itu pada nature-nya itu berhubungan dengan Allah, ya. Dan nature-nya manusia itu adalah hal ini, yaitu kita berhubungan, berjalan, terbiasa dengan Tuhan. Meskipun sekarang kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dengan demikian kita mempunyai broken relationship with God, tapi seberapapun juga kita menentang tentang Allah, tetapi impian, ya, kesan, begitu kan? Kesan seolah-olah yang ada di dalam kehidupan di Eden itu turun ke dalam kehidupan daripada umat manusia. Bukan sekedar Adam dan Hawa, tapi keinginan untuk back to Eden itu adalah sesuatu yang merupakan natur daripada manusia sendiri. Ya, itulah sebabnya begini kan, orang-orang ateis itu memakai misalnya diktum mereka, Allah itu baik. Ya, Allah itu baik, ya. Kalau Allah baik, Allah tentu tidak akan membiarkan penderitaan, ya. Kalau Allah membiarkan penderitaan, itu ada dua kemungkinan, yaitu pertama, Allah tidak baik. Jadi sehingga sebenarnya tetap ada penderitaan sebab sebenarnya Allah tidak baik. Yang kedua, Allah tidak mampu untuk melawan penderitaan di dalam dunia itu. Maka sedangkan penderitaan itu tetap ada dalam dunia, maka kesimpulannya adalah Allah tidak ada. Itu diktumnya orang-orang ateis yang mereka pakai kan, begitu kan? Tapi justru ya, Anda bisa melihat begini. Kok manusia kepengen sesuatu yang baik? Kepengen tidak ada penderitaan. Loh, impian tidak ada penderitaan itu adalah impian dari mana? Sebab begitu manusia terlahir, mereka sudah hidup dalam dunia yang menderita. Mereka bisa lapar, begitu kan? Mereka bisa dibiarin sama orang tua sehingga mereka nangis-nangis, begitu kan? Tapi jadi kalau pengen hidup baik, pengen hidup senang, pengen hidup nggak ada penderitaan, dari mana impian itu? Nah, impian itu adalah satu impian daripada manusia yang tidak terhapus oleh zaman, adalah back to Eden. Kembali ke Eden. Ya. Demikian juga jadinya relation dengan Tuhan adalah sesuatu yang sebenarnya diimpi-impikan oleh manusia. Diharapkan oleh manusia. Meskipun dia sendiri tidak menyadari hal itu. Ya. Kenapa dia tidak menyadari? Jelas Roma mengatakan kan, ya, sebenarnya hal itu mereka mesti tahu, tetapi mereka menekan kebenaran dengan kelaliman, dikatakan begitu, ya. Mereka seharusnya mengenal Allah, begitu kan? Tapi mereka tidak memuliakan Dia. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka seolah-olah punya hikmat, tapi sebenarnya mereka telah menjadi bodoh. Nah, jadi kita lihat bahwa setiap orang ateis, setiap orang yang mengakui Allah, itu sebenarnya punya pengharapan, punya kepengen untuk datang kepada Allah, tetapi mereka tidak pakai hal itu di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kita lihat bahwa menurut Karl Barth, setiap orang itu adalah hidup, ya. Setiap manusia hidup di dalam shadow of that lost direct relationship with God. Setiap manusia hidup dengan
kehilangan hubungan dengan Tuhan yang mereka alami di dalam di dalam itu ya, di dalam kehidupan mereka masing-masing. Suara saya putus-putus nggak ya? Tadi sempat putus sebentar Pak, tapi udah lancar lagi. Oh ya, sorry ya kalau itu ya. Jadi itulah sebenarnya keadaan daripada manusia. Tapi seperti yang saya tadi katakan, di dalam zaman pencerahan, ya, di dalam zaman pencerahan itu di bawah pemikiran daripada Immanuel Kant, seorang filsuf, ya. Jadi Anda dapat melihat bahwa bagaimana itu seorang filsuf itu dia tidak menjajah dengan kekuatan, dengan kehebatan dan sebagainya, tetapi dia menjajah manusia itu dengan apa? Dengan pikiran. Nah, di sini kita lihat bahwa kita ini selama 200 tahun, boleh dikatakanlah kita ini dari tahun 1750 lah kita katakan ya, ambil angka itu aja ya. Sampai kira-kira tahun 1900-an itu kita itu dijajah pikirannya itu oleh zaman pencerahan. Nah, di dalam zaman pencerahan ini ya, apa tandanya? Di dalam zaman pencerahan itu kita melihatkan bahwa rasio dan hal-hal yang bersifat empiris itu adalah sesuatu yang dianggap mutlak di dalam dunia ini. Ya, jadi misalnya saudara-saudara, misalnya Tuhan bisa dilihat nggak? Ya, Tuhan nggak bisa dilihat, begitu kan? Nah, kalau Tuhan bisa dilihat itu sebenarnya Tuhan ada apa enggak? Begitu kan? Karena dia tidak bisa dilihat, ya, mungkin dia sebenarnya nggak ada. Sebab kita nggak pernah lihat kok. Dari mana kita tahu ada Tuhan? Begitu kan? Nah, jadi waktu itu, sesuatu itu yang ditekankan adalah rasio kita. Ya, rasio kita mendapat tempat sebagai raja di situ. Begitu. Ya, ini rasionya Tuhan. Rasionya kita itu menganggap bahwa Tuhan itu sebenarnya ada apa enggak ada, kata Immanuel kan, kita tidak bisa tahu ya, meskipun kita tahu, meskipun Tuhan ada, kita tidak bisa tahu. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, audible, begitu kan? Ya, visible, tidak dapat dilihat, begitu kan, dan sebagainya. Tuhan tidak bisa, sehingga dengan mutlaknya rasio dan empirisme itu di dalam zaman pencerahan, maka pelan-pelan Anda lihat kan, teologi menjadi teologi liberal. Ya, bagaimana sebuah teologi tetap bertahan di dalam dunia yang meninggikan rasio misalnya. Muncullah akhirnya apa? Teologi liberal. Begitu. Teologi liberal itu masuk dari situ. Begitu. Karena zaman modern ini mereka itu jadinya menciptakan sebuah teologi yang lebih relevan dengan zaman, begitu kan? Kalau kita masih Tuhannya itu adalah Tuhan yang di dalam pengertian Tuhan yang lama, itu artinya kita kurang memenuhi zaman, udah ketinggalan zaman, begitu ya. Yang sekarang itu kita itu ada di bawah pemikiran daripada liberalisme, begitu kan, sehingga kita mesti mengkaji ulang, kita punya kepercayaan. Nah, muncullah teologi liberal, begitu kan ya. Muncullah kemudian di mana rasio itu kemudian menjadi king dalam kehidupan kita, ya. Lalu hubungan setiap manusia, di mana kalau menurut Roma pasal 1 ini adalah kita selalu berada di dalam the lost direct relationship
with God itu ditekan oleh manusia, ditekan, begitu ya. Nah, jadi Anda bisa melihat sebenarnya di dalam kebiasaan kita, meskipun kita Injili, meskipun kita adalah Kristen yang lebih ortodoks, tapi pengaruh-pengaruh daripada modernisme itu jelas sekali kelihatan. Ya, misalnya begini ya, Anda misalnya kebaktian, ya. Sekarang banyaklah dipakai sebagai doa. Biarlah di dalam ibadah kita ini kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Istilahnya udah muncul nih ya. Ini istilah spiritualitas sebenarnya. Tetapi yang namanya berjumpa dengan Tuhan itu apa? Berjumpa dengan Tuhan itu apa? Begitu kan? Lalu kita mulai deh. Yang namanya berjumpa dengan Tuhan itu adalah mendadak kita bisa mengerti firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Padahal sebenarnya itu bukan perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan kebenaran itu selalu menyenangkan, ya. Sehingga kita dengar khotbah, wah ini baru nih, nggak pernah kita dengar. Nah itu adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang kita senang. Nah, kita tapi menganggap kemudian bahwa itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Bukan. Itu apa? Itu perjumpaan dengan kebenaran cuman. Begitu kan? Kebenaran baru, kebenaran yang kita nggak pernah dengar, sehingga karena itu kita menjadi senang. Begitu kan? Nah, kebenaran ini kita tangkapnya dengan apa? Satu, yaitu dengan rasio. Ya, sehingga banyak juga gereja yang menekankan pokoknya kalau ke gereja itu dengar firman Tuhan. Ke gereja buat apa? Ke gereja itu buat dengar firman Tuhan. Nah, makanya dengan teori yang seperti itu ya, mereka jadinya tidak itu ya, tidak peduli nih apakah kebaktian online kayak kebaktian onsite kayak, mereka tidak peduli. Pokoknya kan kebaktian cuma dengar firman Tuhan. Begitu kan? Ya. Nah, di situ kita lihat bahwa bagaimana ibadah pun juga dipengaruhi oleh pikiran modern. Sebab yang dipakai di dalam ibadah cuma otak doang, begitu, ya. Nah, tapi Anda melihat bahwa di dalam modernisme ini tidak dapat terus bertahan, ya. Andai kata ini adalah merupakan pendapat yang sebuah pendapat yang bertahan selama 200 tahun, kita lihat bahwa ini sebenarnya tidak berjalan terus-menerus bisa seperti itu. Karena apa? Karena sensus divinitatis tadi. Karena manusia itu merasa mereka itu ada di dalam the lost direct relationship with God. Kehilangan hubungan dengan Tuhan. Maka kita bisa melihat misalnya ada tokoh-tokoh teologi yang kita orang Injili sebenarnya bilang, wah ini bapak liberalisme, begitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya yang namanya bapak liberalisme itu justru mencari jalan keluar atas penjajahan bahwa pengetahuan kita itu hanya dari otak. Nah, misalnya Schleiermacher itu memindahkan ya agama itu bukan sekedar otak-otakan main begitu ya, tapi Tuhan itu merupakan satu the ultimate dependence with God begitu kan, satu kebergantungan total atas yang ilahi, begitu ya. Nah di situ kan mulai dipindahin ya. Jadi agama itu bukan rasio, agama itu ada di dalam perasaan bahwa kita berjumpa dengan yang ilahi, yang kepadanya kita dapat bergantung sepenuhnya. Nah, menurut Schleiermacher itu seperti demikian. Tapi dia lahir terlalu pagi ya, sehingga kita langsung anggap pendapat dia malah
sebagai liberal, ya. Padahal kalau kita nanti melihat sejarah, kita akan dapat meletakkan Schleiermacher itu di dalam sejarah pemikiran yang justru menentang daripada Immanuel Kant yang menjajah rasio kita, ya, yang mengedepankan rasio kita, begitu kan, ya. Nah, jadi ya itulah yang sebenarnya kita lihat bahwa kita itu hidup di dalam satu zaman, kapanpun itu adalah zaman di mana kita mempunyai sensus divinitatis, atau kita punya kehidupan ini adalah kehidupan yang merupakan kehidupan the loss of relationship with God, atau the loss of direct relationship with God. Begitu. Ya, nah sebenarnya itu dalam sepanjang zaman itu hilang, ya. Orang ngaku dosa pada waktu zaman Katolik itu mereka harus ngaku sama pastor. Kenapa mereka tidak langsung kepada Tuhan? Loss of direct relationship, kan? Ya, dikembalikan pada reformasi. Kita sama aja berdoa sih langsung kepada Tuhan, tapi Tuhan kita tuh cuma ada di konsep kali. Tuhan itu tidak menjadi personal. Tuhan itu tidak menjadi selalu ditekankan, ya. Christianity is not a religion. Christianity is Christ. Jadi inti daripada kekristenan itu bukan agama Kristen, tapi Christianity is Christ. Adalah suatu hubungan dengan Allah, satu hubungan pribadi, ya, satu hubungan pribadi dengan Tuhan sendiri, begitu kan, yang dimungkinkan karena kematian daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib dan turunnya Roh Kudus, sehingga memampukan kita untuk kembali kepada status pada waktu kita di Eden, yaitu direct relationship with God, satu hubungan langsung bersama dengan Tuhan. Nah, disinilah kita melihat kenapa zaman sekarang ini kemudian kembali digemakan, ya, sesuatu yang sebenarnya memang sudah ada dari Eden. Kita tuh rindu jalan-jalan sama Tuhan di hari yang sejuk, mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Pada waktu kita ngobrol itu, wah, hati kita itu bukan main, karena setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kalau ngobrol sama teman ya mungkin sia-sia kan, ya. Tapi ini ngobrol sama Tuhan, sesuatu direct relationship di Taman Eden itu. Wah, sesuatu yang indah. Nah, itulah yang kita kepengen untuk kita kembali, ya. Memang kita tidak dapat sepenuhnya berada di dalam Taman Eden, di dalam dunia ini. Tapi pada waktu nanti kita kembali, bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka. Nah, disitulah kita yang dinamakan back to Eden, ya, kembali ke dalam relationship with God, ke dalam the true relationship with God, betul-betul satu hubungan yang benar dengan Tuhan, satu hubungan yang personal dengan Tuhan, satu direct relationship with God yang kita sudah rasakan di dalam dunia ini. Tapi di dalam dunia ini kita belum bisa perfect, belum bisa sempurna, belum bisa perfect. Nanti pada waktu kita jumpa dengan Tuhan pada kali yang kedua, Tuhan Yesus datang atau dalam kematian kita, maka di situ kita akan dikembalikan. Kita berada bersama di dalam pangkuan daripada Tuhan yang mengasihi kita. Ya, kita kembali kepada keadaan di mana kita bisa berjalan-jalan bersama dengan Tuhan pada hari yang sejuk di dalam Taman Eden. Begitu. Nah, jadi Bapak Ibu lihat sekalian, ya, bukan, bahwa bagaimana itu sebenarnya spiritualitas itu
sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tapi sebaliknya, spiritualitas itu mengembalikan. Kita punya kita punya pengalaman nenek moyang dulu pada waktu mereka di Eden. Pada waktu mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan pada hari yang sejuk. Nah, spiritualitas itu adalah kita menggambarkan keadaan seperti demikian dan kita mengembalikan the lost direct relationship with God. Kita mengembalikan kehilangan hubungan langsung dengan Tuhan di dalam hidup ini. Dalam hidup ini. Nah, jadi itulah yang namanya spiritualitas. Ya, itulah yang namanya spiritualitas. Jadi spiritualitas bukan, wah kita bayangin, serem loh. Nanti malam-malam Bapak Ibu sekalian, nanti saya pengen di dalam sesi kita yang ketiga ya, Bapak Ibu sekalian mencoba mencari satu ruangan yang bebas daripada distraction ya, kamar yang tenang. Minta pada waktu itu anggota keluarga tidak mengganggu dari jam 7 sampai setengah 9 ya, jangan diganggu ya. Saya mau berdoa begitu kan ya. Nah, di dalam kamar ya, Anda bisa mempunyai sedikit setidaknya ya, mungkin Anda bisa pasang lilin di situ ya. Anda bisa gelapin kamar. Kalau Anda hebat punya kamar, Anda mungkin ada dimmer bisa diredupin atau pasang lampu yang lebih kecil, tidak terang benderang, begitu ya. Tapi itu tentu sesuatu yang bebas. Anda bisa punya. Tapi kalau boleh, di dalam sesi ketiga nanti Anda mempunyai sebuah ruangan yang tidak terganggu ya, tidak dapat terganggu. Nah, di sana kita mencoba kembali ya, apa sih yang namanya the lost direct relationship with God. Ya, kita coba menata ulang kembali hubungan langsung pribadi dengan Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan, merasakan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, nanti kita juga akan membuat spiritual exercise ya. Setelah sesi yang kedua nanti saya menjelaskan mengenai God against religion, begitu kan? Ya. Nah, jadi kita lihat memang di dalam zaman postmodern ini kita melihat jelas sekali bahwa relation itu adalah sesuatu yang sebenarnya didambakan ya oleh setiap manusia, begitu ya. Kita lihat nanti ini kita sepertinya masuk ke dalam dunia yang disebut ya metaverse ya, di mana kita bisa seolah-olah berkoinonia ya, tapi koinonia sejati itu hanya ada sebenarnya di dalam gereja yang semuanya anggota itu adalah anggota yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, begitu ya. Di situ ada koinonia, begitu ya. Menurut saya bagaimana kita di metaverse ada koinonia yang seperti demikian ya. Jadi kalau gereja-gereja sudah mempersiapkan, kan kita nanti adalah gereja metaverse, begitu ya. Kalau betul metaverse, saya rasa Yesus ngapain datang langsung ke dunia ya, disalib. Udah aja dia di sorga, terus kita lihat metaverse Tuhan Yesus disalib, nangis-nangis, kita buka mata udah lain lagi, gitu kan ya. Nah, saya tidak setuju. Tapi begini, dengan lain perkataan begini ya, ada sebuah komunitas gereja yang baru ya. Nah, saya pesankan kepada mereka ya, sebuah gereja yang baru biasanya lebih baik daripada gereja yang sudah ratusan tahun, begitu kan. Nah, ini gereja yang masih baru punya semangatnya, apanya dan sebagainya. Tapi saya bilang ke mereka begini ya, Anda jangan bangga cuman kalau Anda dari 100 jadi 200, dari 200 jadi 300. Begitu kan?
Anda tidak usah bangga dengan angka. Tapi Anda harus berbangga, Anda harus bersenang hati jika 1 tahun kemudian jemaat Anda menjadi lebih cinta Tuhan. Maju lagi 2, 3, 4, 5 tahun. 5 tahun itu Anda dapat bisa menunjukkan ya jemaat Anda 5 tahun yang dahulu dan yang sekarang itu mereka beda. Makin lama mereka makin mencintai Tuhan. Nah, goal daripada spiritualitas itu hanya itu. Sederhana. Bukan Anda bisa berdoa 3 jam sehari. Bukan spiritualitas itu. Begitu. Ya, Anda bisa melakukan ini, melakukan itu, dan tidak. Spiritualitas itu adalah mengembalikan hubungan langsung kita yang terhilang pada waktu Adam dan Hawa berdosa. Kita kembali kepada hubungan bersama dengan Tuhan. Saya rasa mungkin saya sampai di sini dulu ya. Jika Bapak dan Ibu ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ya, nanti mungkin ada moderator atau langsung bertanya, terserah. Kalau Anda menulis di chat, mungkin saya minta tolong dibacakan oleh moderator ya, karena saya tidak bisa sekaligus melihat chat, sekaligus membahas begitu ya. Maklumlah baby boomer ini ya, gitu kan. Jadi tidak terbiasa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di chat, tolong dibacakan aja. Gitu. Ya, oke, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai spiritualitas ini, silahkan bertanya. Tapi kalau nggak tanya juga nggak apa-apa loh. Artinya saya tidak bilang yang tidak bertanya itu tidak spiritual. Nah, enggak ya. Jadi Bapak Ibu bebas mau tanya-tanya, mau enggak begitu. Ya, silahkan. Saya kembalikan kepada Anggi dulu ya. Ya, rekan-rekan alumni boleh dipersilakan untuk bertanya. Boleh lewat chat, boleh juga secara langsung. Jika mau secara langsung, boleh raise hand sehingga boleh dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik secara langsung ataupun chat. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, rupanya sangat mengerti ya. Sehingga tidak ada pertanyaan. Tapi ada juga mungkin Bapak Ibu sebenarnya nggak ngerti apa-apa, sehingga nggak tahu juga mau yang ditanyain apa ya. Oke, ada pertanyaan Pak. Oke. Tunggu sebentar. Pak, saya sering mendengar dalam doa, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Itu maksudnya apa ya Pak? Kadang-kadang kita merasa kalau bahasanya nggak familiar, sepertinya lebih rohani. Boleh ditanggapi? Lebih apa? Lebih rohani. apa? Rohani. Oh, lebih rohani malah. Ya, silakan ditanggapi Pak. Sebenarnya seperti ini ya, seperti ini. Kita pada waktu membaca Alkitab ya, di dalam pengertian ortodoks itu dimengerti. Ortodoks itu artinya bukannya kuno begitu ya. Orto itu sebenarnya right, doxa itu sebenarnya adalah doktrin, begitu kan ya. Jadi ortodoks itu sebenarnya adalah the right doctrine ya, the right doctrine. Nah begini, di dalam Injili kita mempunyai 2 istilah ya. Yang pertama revelation, yang kedua adalah inspiration ya. Revelation sama inspiration, begitu kan, begitu. Nah jadi yang namanya revelation itu adalah Allah mengungkapkan dirinya ya, dan dia dalam hal ini melalui Alkitab dia memberikan kepada kita sumber informasi pengetahuan mengenai dirinya di dalam Alkitab. Nah, itu adalah revelation. Itu dari Tuhan sendiri
Dan artinya ini adalah sesuatu di mana Tuhan memberikannya kepada kita. Ya, Tuhan memberikan revelation secara langsung kepada kita. Gitu. Tapi yang namanya rema itu begini. Kita di dalam Injili itu kita misalnya melihat kita saat teduh. Ada yang namanya dapat, ada yang namanya tidak dapat. Nah, pada waktu kita tidak dapat, tapi kita berusaha mendapati, yang sebenarnya kita dapati itu hanyalah pemikiran kita mengenai ayat itu. Begitu kan? Ya. Jadi jangan Anda samakan bahwa kalau Anda menemukan kebenaran ini adalah yang dari Tuhan gitu kan? Enggak, mungkin ya otak kita yang menjabarkan, mengeksposisi ayat tersebut, begitu kan? Tapi satu ayat aja, begitu kan? Kita baca, wah, mengena sekali kepada kita, ya. Anda pasti semua ya di dalam kalangan Injili pada waktu saat teduh pasti ada yang dapat, ada yang enggak, begitu kan? Nah, pada waktu Anda baca firman Tuhan dan kemudian Anda merasa dapat, orang karismatik itu kemudian memakai itu dan memakai istilah itu sebagai rema, begitu, ya. Jadi mereka pakainya tuh sebagai rema, begitu, ya. Sebenarnya ajaran karismatik juga dekat sekali dengan ajaran Barth, karena Barth tidak menerima revelation yang di Alkitab, ya. Kalau Barth itu menerima bahwa kalau Allah berbicara melalui firman-Nya kepada kita, nah kalau Barth bilang itu revelation. Nah, jadi dalam hal ini Barth sama kita Injili itu sedikit berbeda istilah, tapi pengalamannya sama, ya. Yaitu kalau si Barth ini bilang firman Tuhan itu berbicara, itu namanya revelation, begitu kan? Tapi kita kalau firman itu berbicara, kita menyebutnya sebagai inspiration, begitu kan? Inspiration, ya. Nah, orang karismatik melihat mirip dengan Barth. Kalau saya dapat sesuatu, maka saya katakan itu adalah rema, begitu kan? Maka dia berdoa supaya firman Tuhan menjadi rema. Sebenarnya sama aja dengan kita, yaitu kalau kita mendapatkan sesuatu daripada firman Tuhan, ya. Saya tidak tahu bahwa Anda apakah merasa lebih keren dengan istilah rema atau ya pokoknya kita dapat sesuatu penjelasan daripada firman Tuhan. Ya, saya nggak tahu juga ya bahwa Anda bisa lebih keren kayaknya ya dengan rema ya. Tapi maksudnya sih sama aja ya dengan pengalaman yang kita alami sebagai orang Injili begitu, ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya. Pak mau tanya, tadi kan spiritualitas itu mengembalikan apa yang terhilang pada waktu zaman Adam dan Hawa. Mengembalikan the lost relationship with God. Tapi mau tanya untuk aplikatif yang bisa dikerjakan itu apa kira-kira ya Pak? Apakah cukup hanya membaca Alkitab dan berdoa? Terima kasih. Sangat bagus sekali ya. Pertanyaan ini sangat baik sekali ya. Apakah cukup dengan membaca Alkitab? Nanti minggu depan kita akan membahas God against religion, ya. Nanti di sana tuh kita akan melihat perbedaan antara religion dengan spirituality sebenarnya, begitu kan? Ya, antara spiritualitas dengan religion, begitu kan? Ya, tidak otomatis, itu tidak merupakan sesuatu yang otomatis, begitu kan? Ya, nah nanti kita melihat hubungan di antara mereka berdua, ya. Tapi kita tuh nanti melihat bahwa the lost relationship with God itu adalah sesuatu di mana kita bergaul dengan Tuhan, ya, bergaul dengan Tuhan. Bagaimana bergaul? Nah, begini, pergaulan dengan Tuhan
merupakan sesuatu yang suka-sukanya Tuhan. Jadi kamu nggak bisa atur. Tuhan, ini hari kita ngobrol ya. Jam berapa nih? Jam 6 ya Tuhan ya. Habis ini jam 7 saya mau nge-zoom kok. Begitu ya. Jadi Tuhan jam 6. Jangan telat ya Tuhan. Gitu. Nggak bisa. Perjumpaan dengan Tuhan itu selalu Tuhan yang atur, Tuhan yang mau dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Ya, kita lihat nih dalam Alkitab semua tuh ya. Misalnya Abraham cari Tuhan. Tuhan, saya dengar tanah di sono berlimpah susu madunya, gitu. Tuhan mau beriin pada saya? Enggak. Out of nowhere Tuhan datang mungkin kepada Abraham, kemudian bilang, keluar dari sana saudaramu, keluar dari negerimu, pergi ke tempat yang aku tunjukkan, dan tempat itu aku tunjukkan itu nanti aku berikan buat kamu. Gitu. Tuhan yang datang. Apa Yakub habis nipu? Tuhan, ayo dong datang nih, aku mau dibunuh sama Esau nih, gitu ya, jahat dia tuh, gimana sih, gitu kan, ya, Tuhan melindungi dong aku saya, gitu ya, Tuhan itu enggak, dia jalan aja, dia lari aja ke Padan Aram, ya, rumahnya Laban, begitu kan, tapi di tengah jalan di Betel, Tuhan menjumpai Yakub, begitu, dan seterusnya sampai ke apa Paulus yang cari Tuhan. Orang dia pergi mau bunuh orang Kristen kok. Nah, siapa yang ketemuin? Tuhan yang jumpai si Paulus. Begitu. Sehingga di dalam ini kan yang kita cari itu bukannya apa namanya ya? Bukan, nanti kita akan bahas ya, bukannya sekedar religi, bukan sekedar religion. Kita mesti baca Alkitab, kita mesti berdoa, kita mesti memang kita pada waktu kita dekat-dekat Tuhan kita akan lakukan itu karena itu adalah things of God, begitu kan? Ya, itu adalah hal-hal yang mengenai Tuhan, begitu kan? Tapi spiritualitas itu lebih daripada itu, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. That is spiritual. Gitu. Kita ketemu dengan Tuhan. Dan setelah kita ketemu dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Di mana kita ketemu Tuhan? Sukanya Tuhan. Tuhan mungkin bisa berbicara kepada kita di dalam Alkitab. Bisa. Tuhan bisa berbicara waktu kita berdoa. Bisa nggak? Bisa. Kamu merasakan pada waktu itu ada suatu komunikasi dengan Tuhan. Bisa nggak Tuhan buat begitu? Bisa. Ya, kamu berdoa. Kamu senang dengar lagu. Kamu bisa nggak ketemu Tuhan di dalam lagu? Ya, saya kemarin membahas dengan teman yang ambil PhD ya mengenai musik. Wah, di situ dia tunjukkan ya, musik itu mempunyai, katakanlah ya, sesuatu yang mistis. Begitu. Sehingga lagu itu pada waktu diperdengarkan itu bisa bergetar bersama-sama dengan hati kita. Tuhan bisa nggak pakai lagu? Bisa. Tuhan pakai lagu, gitu kan? Tuhan bisa nggak pakai peristiwa? Bisa. Dan Tuhan menjumpai kita melalui berbagai hal sehingga kamu itu nggak bisa jadi seperti guru ya, guru spiritual gitu ya. Kita akan berdoa jam 12 malam, begitu ya. Atau misalnya yang kemarin keseret ombak itu di laut mana itu ya. Kita akan berdoa jam 12 malam. Ya. Nah, lagi ombaknya gede, wah mereka pergi ke laut biar pegangan tangan deh, disapu sama ombak, habis semua. 15 apa berapa itu yang meninggal itu pada waktu itu ya gitu. Tidak dengan upacara ritual sebab Tuhan tidak bisa dipanggil ya. Tetapi
sebagai pegangan daripada Bapak Ibu sekalian adalah bahwa ada janji Tuhan. Meskipun Tuhan yang menentukan mau ketemu di mana, cara bagaimana, ya. Tapi begini, Hosea 6 ayat yang ketiga. Jika kamu mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia pasti akan muncul seperti fajar pagi hari. Begitu kan? Fajar tuh nggak usah di doa-doa sama kita, udah pasti fajar itu pasti muncul. Begitu kan? Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia pasti muncul seperti fajar. At his time. Begitu. Ya. Saya senang sekali dengan pertanyaan ini. Terima kasih. Ya, mungkin ini ada lanjutan juga berhubungan dengan pertanyaan itu, Pak. Ya. Namun bukankah ritualitas juga dibutuhkan untuk mengasah spiritualitas? Bagaimana kita dapat membedakan secara tepat dan tidak bias antara spiritual dengan religius itu? Bukankah ritualitas ya di sini ya? Iya. Yang dipertanyakan ya? Iya. Oke. Jadi begini. Apa itu ritual? Siapa yang tentukan ritual? Begitu. Apa Tuhan? Apa Tuhan membuat ritual? Kita kalau berdoa, kita mesti lipat tangan. Kita mesti tutup mata. Misalnya, kita mesti berlutut di hadapan Tuhan. Ritual kan sebenarnya jadinya mengatur seperti begitu kan? Ya. Apakah Alkitab menentukan kita bagaimana kita harus berdoa? Ada nggak tuh? Nggak ada dalam Alkitab kan? Nah, ritual itu dari mana begitu asalnya? Tuh, ritual itu. Nah, mungkin ritual itu sebenarnya adalah satu apa ya? Satu usaha daripada manusia ya untuk mengatur kita punya religion ini, begitu kan? Ya, nanti itu yang aku kemukakan tuh pada waktu kita membahas lagi spirituality versus religion itu nanti, begitu ya. Jadi ritual itu dari mana, begitu? Dari mana, begitu? Ya. Nanti apalagi kita ritual tuh mesti begini. Itu dari mana sih? Dari manusia, begitu kan? Jadi kita lihat nanti sebenarnya apakah Tuhan menyetujui itu, gitu kan? Sampai kemudian ya menghilangkan manusianya, begitu di dalam persoalan itu, ya. Nanti kita lihat mungkin jelasnya di dalam sesi kedua nanti, begitu ya. Sangat maju sekali pertanyaannya ini. Gitu. Berarti ini nanti akan dijawab di sesi berikutnya ya, Pak? Ya, saya akan lebih jelas lagi ya. Ya, pertanyaan berikutnya, Pak, ada pertanyaan langsung ke saya. Pertanyaan pertama, saya perhatikan orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan malah banyak mengalami penderitaan sehingga banyak orang sepertinya takut bilang, Tuhan pakai hidup saya, bentuklah hidupku sesuai kehendak-Mu, sehingga lebih cenderung jadi Kristen yang biasa saja. Bagaimana menyikapinya untuk diri kita? Sebenarnya ya, kalau kita kalau kita bicara itu, kalau kita dekat Tuhan terus banyak penderitaan, begitu ya. Ya mungkin juga suka terjadi juga 1 atau 2 kasus, tapi tidak semua orang yang dekat-dekat Tuhan pasti menderita kan. Itu kan belum tentu begitu kan. Dia mesti buktiin dulu tuh kalau dekat dengan Tuhan pasti ya, pasti kita menderita gitu kan, gitu. Diktumnya itu, teorinya itu kan masih mesti dibuktikan kan dulu kan, begitu. Nah, tapi begini, kamu punya pacar,
misalnya. Tapi di sini kebanyakan udah menikah ya. Jadi begini, misalnya, kamu dulu punya pacar, begitu ya. Ya, waktu kamu punya pacar itu, apakah jadi lebih baik, apa jadi lebih senang, begitu? Ya, kamu sebenarnya punya pacar menjadi lebih baik, apa jadi lebih senang? Nah, kalau kita perhatikan, kalau sebenarnya kita punya pacar, kan kita menjadi makin repot kan, sebenarnya kan. Misalnya ya, ongkos jadi double, begitu misalnya, ya. Pengeluaran jadi banyak, begitu kan, misalnya, begitu. Lalu kemudian belum kalau ribut, jadi alkohol perlu banyakkan dikit, begitu misalnya, ya, dan sebagainya. Tapi apakah pacaran itu kemudian kita hindarkan, kemudian kita takut untuk pacaran, karena dengan pacaran kita pasti akan lebih menderita. Nah, di situ kita nggak ngelihat bahwa ada sisi indahnya kan pacaran. Meskipun saya nggak punya duit, begitu kan, tapi sedot satu gelas es apukat bersama itu rasanya nikmat sekali dibandingkan saya minum satu gelas sendiri, begitu, es apukat, begitu kan? Nah, kenikmatan itu melampaui penderitaan yang kita harus. Contoh lain misalnya ya, kalian ini mau yang perempuan mau punya anak, begitu, mau punya anak. Yang mau punya anak pasti nggak sakit, pasti sakit, gitu kan? Pasti sakit. Tapi udah sakit nggak kepengen. Anehnya kan, lucunya gitu kan? Udah sakit masih kepengen lagi, sampai ada orang yang punya anak ya, itu saya juga nggak begitu mengerti ya. Anaknya berapa? 23, begitu. Saya rasa dia kalau melahirkan udah nggak pakai ngeden lagi, enggak ya. Dia jongkok dikit, udah keluar anaknya. Dia kirain dia barusan buang air, taunya dia melahirkan gitu. 23 kan, ya, itu amat barangkali ya. Saya sendiri belum melahirkan soalnya, begitu. Nah, jadi meskipun menderita, kita pengen lagi nggak? Pengen. Kenapa? Punya anak senang. Maka kita lakukan lagi. Nanti kamu akan lihat, waduh, penderitaan itu orang lihat itu nggak ada artinya buat saya. Malah hidup di dalam Tuhan itu, wah, dalam kesulitan saya bisa bersama dengan Tuhan, bisa ini dengan Tuhan, bisa itu dengan Tuhan. Nah, begitu. Itu menjadi satu keindahan, begitu. Karena hidup dengan Tuhan itu, Anda kalau pokoknya nanti dengan anugerah dan karunia Tuhan bisa mengalami hidup itu, kalian tidak terima hidup itu ditukar dengan apapun juga, gitu. Karena itu indah sekali. Itu buat kita hidup bersama Tuhan, dan kita nyesel. Kenapa ya nggak dari dulu gua deket dengan Tuhan? Gitu. Jadi malah begitu, gitu ya. Kalau yang masih takut-takut itu memang belum pernah dekat dengan Tuhan sih, begitu. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, selamat malam Pak Hendra. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara perjumpaan dengan kebenaran dan perjumpaan dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa sebut itu adalah perjumpaan dengan Tuhan, Pak, sebelumnya? Saya pernah bertanya sama seorang arsitek sangat terkenal ya di Indonesia. Kebetulan dia orang Kristen. Saya tanyain sama dia gini, Pak, Bapak seandainya Bapak itu bertemu
itu berjumpa melihat itu atau sebuah karya arsitek yang indah banget, bukan main, begitu ya. Bagaimana sikap daripada Bapak gitu ya pada waktu Bapak melihat sebuah karya arsitektur yang indah bukan main, begitu kan. Teman-teman bisa tebak nggak dia jawab apa? Bagaimana reaksinya dia kalau dia mendapat bisa ngelihat sebuah karya arsitektur yang indah banget, begitu ya. Apa kira-kira reaksi dia? Teman-teman bisa tebak nggak kira-kira apa reaksinya? Nggak ada ya? Bukan arsitek ya kali ya. Dia bilang apa tahu nggak ke saya? Saya nangis, Pak. Gitu. Wah, itu satu jawaban yang berada di luar ekspektasi saya ya. Sebab berjumpa dengan Tuhan itu adalah sebuah perjumpaan seperti kita berjumpa dengan karya estetik yang indah bukan main. Lagu yang indah, apa segala yang itu, begitu ya. Nah, kita kalau mendengarkan kebenaran, oh gitu, oh gitu, oh gue bertahu gitu, oh gitu. Nah, itu kebenaran, ya. Tapi kalau berjumpa dengan Tuhan, begitu kan, ya? Bagaimana Anda? Mungkin nggak ada apa. Anda bisa menangis, begitu di hadapan Tuhan. Nangis sedih, emang jadi cengeng, apa gimana? Tidak. Entah bagaimana pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan itu, kita punya overwhelming, begitu kan? Ya, sesuatu yang melonjak. Itulah sebabnya sebenarnya mistis itu berasal dari kata misterius. Anda tentu tahu dong ya, misterius artinya apa? Pembunuh misterius misalnya kan, ya itu apa? Artinya pembunuh yang tidak diketahui, tidak bisa diketahui, ya makanya disebutkan sebagai misterius, begitu kan? Jadi mistis itu sebenarnya adalah kata daripada kata mistik itu dari kata misterius itu sendiri, begitu ya. Nah jadi misalnya karena itu maka itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dikatakan, tidak terkatakan. Nah kadang-kadang pengalaman bersama dengan Tuhan itu tidak bisa dijelaskan. Misalnya, wah kamu mendadak bisa menangis, begitu kan? Karena terharu. Wah kamu merasa girang, tapi girang kamu menangis, gitu kan? Ya, itu artinya kamu itu berjumpa dengan sesuatu. Tapi kalau kebenaran, ya cuman begitu aja. Oh gitu. Oh. Oh ini belum tahu loh. Oh untung loh sekarang tahu loh gitu. Ya udah beres. Coba begitu aja. Tapi di dalam peristiwa perjumpaan dengan Tuhan itu melibatkan emosi kita, perasaan kita, otaknya kita, begitu kan? Wah, itu adalah itu. Itu merupakan suatu yang yang kita rasakan pada waktu berjumpa dengan Tuhan, ya. Tapi saya sering kali begini. Kamu tahu rasanya duren nggak? Siapa yang nggak tahu rasanya duren? Kamu tahu rasanya duren nggak? Gitu. Pasti tahu dong. Ada yang boleh jawab saya? Duren itu rasanya apa? Saya mau tahu apakah Anda tuh masih ada di Zoom? Apakah Anda sebenarnya sudah tidur? Tapi ada yang manis-manis, Pak. masih nyala. Ada yang agak pahit. Agak pahit. Oh, ada manis-manisnya juga. Pahit. Kalau gitu sama dengan obat ya. Beda.
Beda, oke, beda. Oh, pahit duren sama pahit obat beda. Pahit duren bagaimana? Enak. Oh, enak. Apa itu enak? Nah, sampai to a certain extent, kamu sebenarnya nggak bisa jelasin itu enaknya durian. Ya, bagaimana kamu jelasinnya? Satu, John. Bapak jangan bawel deh. Cobain aja sono sendiri, gitu. Saya mau bilang apa ya, pahit, Bapak samain mau obat ya lain ya, bukan obat begitu ya. Iya, tapi ya apa, gitu kan? Nah, jadi teman-teman bisa lihat dong ya, jadi perbedaan yang namanya mistis itu nggak bisa dikatakan, bukannya sesuatu yang bagaimana sih? Ya duren aja kita nggak bisa jelasin kok, ya. Coba jelasin dengan empiris, dengan rasio apa kita bisa jelasin rasa duren? Enggak. Rasa kita itu kan dengan apa? Coba dulu dong, begitu kan? Begitu juga dengan ketemu dengan Tuhan, ya. Anda bisa merasakan itu berjumpa itu bagaimana begitu ya. Wah, kamu mesti rasakan dulu gitu ya. Kalau saya bilang sukacita, oh sama dong, sama dapat hadiah yang bagus dari teman. Oh lain, lainnya apa Pak? Gitu kan? Oh ini begini. Nah, susah dijelaskannya begitu dengan kata begitu. Nah jadi paling baik spiritualitas itu bagaimana? Dialami sendiri gitu ya, dialami sendiri gitu. Mudah-mudahan di dalam kita kan nanti akan masuk spiritual exercise 2 minggu lagi kan ya, karena itu dari Tuhan bukan dari kamu. Doa sama Tuhan seperti Hosea 6 ayat yang 3, minta sama Tuhan. Nah dari sekarang ya, kamu boleh loh berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, saya pengen ketemu dengan Tuhan, ya. Boleh nggak saya betul-betul dapat menikmati perjumpaan dengan Tuhan yang sungguh, yang real itu. Seperti apa, begitu. Ya, bukan mau coba, sebab saya kehilangan hubungan langsung dengan Tuhan. Nah, gitu. Kira-kira. Oke, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Pak. Ya. Pak, dalam menghadapi pergumulan seringkali kita berdiam diri, memikirkan perkataan orang lain, dan saat berdoa kita mengungkapkan unek-unek kita kepada Tuhan. Malah mengingat masalah yang ada dan kebingungan. Kenapa ada masalah itu? Nah, apakah itu termasuk spiritualitas begitu, Pak? Bukan termasuk spiritualitas ya. Maksudnya pada waktu kita berhubungan dengan Tuhan itu secara demikian, itu adalah bagian kita tuh pada waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, begitu ya. Kenapa kita diam ya? Kenapa kita diam? Ya kita berkomunikasi. Kenapa kita harus nanti mencari tempat yang itu? Tuhan kan juga bisa berbicara di dalam hal yang ramai gitu kan, bisa juga kan Tuhan berbicara, betul bisa. Tapi persoalannya, kenapa Tuhan Yesus kalau doa mesti cari tempat yang sepi begitu, ya, supaya dia tidak terganggu, kan? Jadi kita lihat Tuhan Yesus sendiri kadang-kadang cari tempat yang sepi di mana dia bisa berdoa tanpa terganggu, begitu kan? Nah, kita menurut saya sangat baik sekali pada waktu kita ada masalah, kita datang ke Tuhan ya, kita mencari tempat yang sepi, kita berdoa kepada Dia. Menurut saya ya, itu justru adalah hal-hal yang baik ya, karena pada waktu tempat yang sepi gitu, kita bukan soal sepinya, soal kita pada waktu di tempat yang seperti demikian, kita tidak terdistract gitu, kita tidak terganggu apapun begitu, sehingga nanti pada waktu kita itu bisa di tempat yang sepi itu suara Tuhan ya. Kalau dulu kita suka nyanyi God soft prompting begitu kan ya, itu bisa kita dengar begitu pada waktu kita ada di tempat yang jadi menurut saya
cara di mana kita kalau lagi susah, kita cari tempat yang sepi, kita boleh mengeluh kepada Tuhan, kita boleh bicara dengan Tuhan, kita boleh nangis di hadapan Tuhan dan sebagainya. Menurut saya itu sesuatu yang baik loh, dan sesuatu yang memang dikerjakan oleh orang-orang begitu, ya, pada di dalam spiritualitas mereka. Gitu. Oke, Pak, mungkin satu lagi karena ada pertanyaan terakhir. Apakah kalau kita punya spiritualitas yang naik turun begitu, Pak? Apakah itu memang normal begitu? Pada dasarnya karena Kristus tidak pernah berubah, bagaimana tentang terkait hal itu, Pak? Melihat Tuhan kita Yesus sebenarnya tidak pernah berubah, cuma kitanya yang suka berubah, begitu kan? Jadi kalau kita backsliding itu sesuatu yang normal ya. Jadi ada suatu, kalau kita kurang dekat aja sama Tuhan, kita pasti mundur, begitu ya. Kita pasti mundur ya. Jadi backsliding adalah sesuatu. Kalau kita punya dosa yang kita tidak mau lepaskan, ya, itu merupakan sesuatu yang itu apa namanya, sesuatu yang membuat kita jauh daripada Tuhan, gitu ya. Bukan dalam jarak begitu ya, tapi dalam perasaan begitu kan. Nah, jadi kita lihat backsliding sih normal ya, tapi jangan kalian terus membiarkan backsliding ya, kayak truk turunan itu nggak ada rem begitu kan, kalian nanti nyungsepnya tinggal di mana aja begitu kan, gitu. Nah, tapi backsliding adalah sesuatu yang bagian kehidupan kita yang normal begitu. Sampai kita di sorga, kita sempurna semua, kita akan tetap di dalam hubungan dengan Tuhan secara real, secara itu. ya, teman-teman, rekan-rekan sekalian, kita sudah selesai dalam tanya jawab. Mungkin dari Pak Hendra boleh menyampaikan kalimat penutup untuk menyelesaikan sesi hari ini. Saya boleh ajak kalian berdoa deh ya. Nah, mari teman-teman kita berdoa. Bapa dalam surga, spiritual adalah masalah Engkau dengan kami. Maka ya Tuhan, berikan kerendahan hati kepada kami. Berikan keinginan kepada kami untuk bergaul dengan Tuhan. Menikmati Tuhan. Menikmati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Supaya dengan demikian kami dapat bersama dengan Tuhan. Kami juga akan menjalankan spiritual exercise. Kami sungguh mohon kepada Tuhan untuk memberikan pengalaman kepada masing-masing kami, supaya kami boleh merasakan apa yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, dan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami. Dan kami ingin serahkan semua ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.